Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Iqbal Katrino SHMH, dosen di IAIN Kerinci yang saat ini sedang mengikuti PKDP di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, di mana pada kali ini saya akan melaksanakan atau membuat video pembelajaran sebagai bentuk tugas dari PKDP. Video pembelajaran ini akan dimulai dari pembukaan, di mana dosen menyapa mahasiswa, lalu kemudian mengabsensi mahasiswa, lalu kemudian dilanjutkan dengan persepsi, di mana dosen bersama-sama dengan mahasiswa mereview materi yang telah dipelajari sebelumnya. Lalu kemudian setelah persepsi dilanjutkan dengan pembelajaran inti, di mana disinilah materi perkuliahan disampaikan. Lalu kemudian setelahnya sesi penutup, di mana dosen bersama-sama mahasiswa menyimpulkan apa yang diperoleh dan didapat dan dipelajari dari perkuliahan kali ini. Baik, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, Ananda semuanya. Hari ini kita mulai perkuliahan kita di mata kuliah Hukum Tata Negara, Prodi Hukum Tata Negara semester 2 ya. Oke, baik. Baik, sebelumnya apa kabar semuanya? Anda semuanya? Alhamdulillah, sehat ya? Sehat. Sudah makan? Sudah. Sudah ya, alhamdulillah. Saya aja yang belum makan nih kayaknya. Oke. Baik, sebelumnya kita hadir semua hari ini? Ada yang nggak hadir ya? Ada yang nggak hadir, Pak. Oke, kalau ada yang nggak hadir berarti belum bisa di absen ya, kalau gitu ya. Soalnya kita absen hari ini menggunakan apa namanya, scan. Oke, kita absen siakan ya. Kita selfie dulu. Ya. Ferki hadir? Hadir, Pak. Iska hadir ya? Hadir, Pak. El Nakia? Hadir, Pak. Reno Diki? Hadir, Pak. Oke. Mirawati? Hadir, Pak. Oke, hadir ya. Baik, terima kasih. Baiklah, kawan-kawan semuanya. Mari kita membuka perkuliahan kita pada hari ini supaya akan dapat keberkahannya. Kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, hari ini kita mulai materi kita ya, tentang hukum tata negara. Tapi sebelumnya kita sepertinya akan mereview sedikit ya apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Hari ini pertemuan kedua. Pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang apa namanya, trias politika ya. Ada yang masih ingat kira-kira apa itu trias politika, bagaimana pengertiannya, apa itu fungsinya, apa saja contoh-contohnya? Ada yang
mau mencoba mereview kuliah kita pekan kemarin? Yang saya ingat cuman lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Oke, baik. Itu siapa namanya tadi? Ferki ya? Tadi, Pak. Ferki Ahmad Mardan. Oke, terima kasih. Tadi teman-teman, Ferki bilang bahwa Trias Politika itu adalah apa namanya lembaga negara ya, yang terbagi menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ada yang lain? Kira-kira mau menambahkan apa itu Trias Politika? Atau mungkin mau menambahkan apa itu fungsi eksekutif, apa itu fungsi legislatif, atau fungsi yudikatif? Ada yang mau mencoba berpendapat? Silakan. Ya, Pak. Oh ya. Oh ya Pak, di Trias Politika itu ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Kalau misalnya eksekutif itu sang eksekutor Pak, misalnya presiden, wakil presiden. Kalau misalkan apalagi legislatif, itu tuh contohnya Pak DPR, DPD dan segala macamnya. Terus kalau misalnya yudikatif itu lebih ke pengadilan Pak. Itu saja yang saya tahu Pak. Oke. Oke, baik, terima kasih Ananda El Nakiasari. Baik, cukup ya. Ada lagi? Nggak ada. Cukup 2 orang ya. Oke, baik. Ternyata teman-teman masih mengingat ya apa itu Trias Politika. Pada intinya Trias Politika adalah dalam bahasa Inggris itu separation of power. Yang berarti pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan menjadi 3 cabang kekuasaan. Yang pertama eksekutif, dalam hal ini presiden dan jajarannya, lalu kemudian legislatif, ya dimulai dari MPR, DPR RI, DPRD gubernur, DPRD provinsi dan kota, kabupaten, lalu yudikatif, dalam hal ini kekuasaan kehakiman tentunya, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan di bawah Mahkamah Agung ada banyak peradilan-peradilan yang kita kenal. Oke, baik anak-anak sekalian, kita materi hari ini adalah ruang lingkup ya, ruang lingkup hukum tata negara. Ya, jadi yang dimaksud dengan ruang lingkup itu adalah apa saja atau sejauh mana cakupan-cakupan hukum tata negara dalam menjangkau apa namanya sendi-sendi berkehidupan berbangsa dan negara. Ya. Kalau teman-teman mungkin ada yang belajar mata kuliah hukum pidana, hukum perdata, hukum dan lain-lain gitu ya. Nah, bedanya dengan hukum tata negara apa? Nah, dari ruang lingkup kita akan mengetahui di mana saja cakupan-cakupan hukum tata negara ini beroperasi dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Oke, lanjut. Nah, pertama begini. Ruang lingkup pertama adalah hukum tata negara itu berkaitan erat langsung dengan apa namanya konstitusi ya. Kalau di sini di PowerPoint-nya konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita bedah yang pertama konstitusi. Ada yang tahu konstitusi itu apa? Pernah dengar ya kata konstitusi? Pernah dengar. Oke. Ya. Negara dalam bentuk buku. Negara dalam bentuk Norma atau buku. Oke, terima kasih Mirawati ya. Negara dalam bentuk norma buku. Oke, baik. Konstitusi begini kawan-kawan. Konstitusi itu memiliki 2 arti sebetulnya. Ya, memiliki 2 makna. Ada makna secara sempit, ada makna secara luas. Ada pengertian secara sempit dan luas. Dalam arti sempit, ya, konstitusi itu bermakna norma dasar tertinggi dalam sebuah negara. Oke, norma dasar yang paling tinggi. Nah, sebaliknya, konstitusi dalam arti luas itu adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan. Oke, kita belajar dalam konteks Indonesia, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan itu dimulai dari, ada yang masih ingat hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia? undang-undang. Ya, mulai dari UUD 1945,
di bawah Undang-Undang Dasar ada apa? Ada TAP MPR. Lalu di bawah TAP MPR ada apa? Ada undang-undang. Ya, undang-undang atau perpu. Perpu itu ada yang tahu? Perpu itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Di bawahnya ada baru peraturan pemerintah atau yang disingkat dengan PP. Di bawahnya lagi ada Perpres, baru Perpres ya, Ananda Verki. Perpres itu peraturan presiden, ya. Lalu kemudian di bawah Perpres ada baru ada Perda, Perda tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, gitu ya. Oke, nah konstitusi dalam arti sempit di Indonesia itu kan tadi kita beri arti sebagai hukum dasar tertinggi atau norma dasar tertinggi. Nah, oleh karenanya dengan sendirinya, ya, undang-undang dasar itu adalah hukum tertinggi, ya, hukum tertinggi yang mengatur keseluruhan kehidupan seni-seni berkehidupan berbangsa dan bernegara. Nah ini ya, Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar tertinggi sistem ketatanegaraan, mencangkup bentuk negara. Nah, oke, baik. Itu tadi pengertian konstitusi dalam secara istilah gitu ya. Namun secara etimologi, konstitusi itu berasal dari bahasa Perancis sebetulnya, constituere, yang kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris yaitu constitutions, yang di dalam bahasa Indonesia itu bermakna membentuk, ya, membentuk, mencipta, mengatur dan seterusnya itu. Nah, itu makna konstitusi. Pertanyaannya, apa yang diatur, apa yang dibentuk oleh konstitusi, apa yang diciptakan oleh konstitusi? Nah, teman-teman bisa melihat slide ya. Konstitusi itu mengatur, tertuang di dalamnya bentuk negara, tertuang di dalamnya pembagian kekuasaan, res politika yang kita pelajari kemarin. Lalu kemudian serta mekanisme perlindungan hak warga negara, hak dan kewajiban warga negara antar warga negara dengan warga negara dengan pemerintah, pemerintah dengan warga negara. Nah, oke. Begitu ya. Lalu kemudian konstitusi juga mengatur ya dan membentuk lembaga-lembaga negara. Ya, lembaga-lembaga negara ini yang kemudian nanti menjalankan fungsi-fungsinya dalam menyelenggarakan negara. Begitu. Nah, jadi di dalam konstitusi ini juga disebutkan bahwa ada MPR, ada DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan BPK. Nah, ini semua adalah organisasi pemerintah atau lembaga negara yang bertugas untuk atau berperan sebagai penyelenggara negara. Nah, begitu ya kira-kira. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Nggak ada ya? Cukup? Cukup, Pak. Oke. Baik, teman-teman semuanya, anak-anak mahasiswa, itulah tadi ya penjelasan kita mengenai atau materi kita mengenai konstitusi ya. Nah, sekarang kita masuk pada bagian akhir perkuliahan pada hari ini. Kira-kira ada yang mau mencoba merangkum nggak atau menyimpulkan tidak apa yang didapat dari materi perkuliahan hari ini? Silakan, ada yang mau mencoba merangkumnya atau menyimpulkan? Ya, silakan, Verki. Baik Pak, saya akan mencoba menyimpulkan materi yang tadi Bapak sampaikan, yang telah saya rangkum di laptop saya. Hukum tata negara memberikan kerangka konstitusional bagi penyelenggaraan negara yang demokratis dan tertib. Tujuannya menjamin berbagai kekuasaan, perlindungan hak warga dan integritas lembaga negara. Oke. Baik, Anda semuanya, kita sudah sampai pada kesimpulan pada hari ini. Ya, materi kita kan tadi tentang ruang lingkup, salah satunya adalah konstitusi sebagai ruang lingkup hukum tata negara. Jadi bisa dapat kita simpulkan bahwa hukum tata negara ini ya
dia memberikan kerangka besar dalam pengaturan urusan bernegara. Kerangka besar atau dalam arti kerangka konstitusional ya bagi penyelenggaraan negara yang demokratis dan tertib dan tentunya juga berkeadilan. Nah, pada poin berkeadilan inilah kita memahami bahwa di mana ya, hukum tata negara yang dirumuskan di Indonesia itu punya korelasi langsung dengan prinsip-prinsip keadilan di dalam pemahaman moderasi beragama, di mana hukum tata negara memberikan kerangka pasti siapa bertugas sebagai apa, lalu kemudian siapa bisa melakukan apa, siapa apa fungsinya, sehingga tidak ada tumpang tindih kekuasaan, tidak ada kekuasaan yang tersentralistik yang hanya dipegang oleh satu orang. Oleh karenanya hukum tata negara ini berakhir pada tujuan menjamin pembagian kekuasaan, melindungi hak-hak warga negara, dan akuntabilitas lembaga negara. Disinilah letak keadilan di dalam hukum tata negara. Ada pertanyaan? Cukup? Kalau cukup, kita bisa tutup perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.